Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi membuat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja. Selamat malam saudara, Koalisi Indonesia Maju akhirnya menemukan jagoan untuk menantang Anies Baswedan. Ridwan Kamil yang diputuskan akan diusung koalisi pendukung Prabowo Gibran untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Tak hanya itu, koalisi ini juga bakal mengajak partai di luar Kim untuk bergabung, mengusung dan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat itu. Saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang secara resmi sudah mendeklarasikan Anies untuk diusung di Pilkada Jakarta. Sementara Partai Nasdem belum menerbitkan rekomendasi resmi dan PKB terkesan masih setengah hati. Muncul kecurigaan Kim menggalang kekuatan guna mengganjal Anies Baswedan. Karena jika PKS, Nasdem, PKB bergabung ke koalisi ini, maka Anies dipastikan tak bisa berlaga di Pilkada Jakarta karena hanya menyisakan PDI Perjuangan. Sementara partai ini tak bisa mengusung paslon sendiri. Benarkah ada upaya untuk menjagal atau mengganjal Anies Baswedan? Di Pilkada Jakarta kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Idrus Marham, politisi Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emmanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem. Assalamualaikum. Angga Putra Fidrian, jubir Anies Baswedan. Assalamualaikum. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam. Serta teman-teman mahasiswa dari Politeknik STMI Jakarta, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Indonesia. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Kami pun juga menawarkan proposal soal Ridwan Kamil ini bukan hanya ke Koalisi Indonesia Maju, tapi juga ke partai-partai lain yang memang memungkinkan untuk mereka ikut bisa bersama-sama mengusung Ridwan Kamil. Nah, sejauh ini alhamdulillah responsnya cukup positif ya dari partai-partai politik itu. Terjawab sudah teka-teki kemana Ridwan Kamil akan maju dalam pilkada. Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung RK untuk berlaga di Jakarta. Mereka juga mengajak partai di luar Kim untuk membentuk Kim Plus. Bak Gayung bersambut, PKS yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan kini mulai membuka opsi bergabung dengan Kim. Oleh karena itu, saya kira untuk pada khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan sekedar ajak Nasdem dan PKB. PKS tinggal sendiri. Menanggapi rencana koalisi besar Kim Plus, PDI Perjuangan tak khawatir. Pasalnya, PDI Perjuangan memang ingin mengusung kadernya sendiri. Insya Allah PDI Perjuangan akan mengeluarkan calon sendiri sebatas kemampuan yang akan dilakukan. Kami dalam proses untuk berbicara dengan berbagai pihak karena kami memang khusus DKI tidak bisa sendiri, Jawa Timur tidak bisa sendiri. Pengamat politik asal Paramadina, Ahmad Khairul Umam menilai koalisi besar yang digalang pendukung Prabowo Gibran diniatkan guna menjegal pencalonan Anies Baswedan. Memang sengaja untuk alienasi Mas Anies? Ya, kalau misal kita cermati memang ada arah semacam itu. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies relatif cukup kompetitif, tampil sebagai bagian dari kandidat yang melakukan perlawanan secara naratif terhadap Pak Prabowo. Meskipun dari sisi elektoral, gap-nya cukup jauh. Meski demikian, Anies Baswedan masih yakin partai pendukungnya tak berubah haluan. Ya, itu semua kan spekulasi kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang memang ada yang berubah, belum ada yang berubah sama. Setiap tentu kalau bicara tentang apa ya komentar bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua.
Hingga saat ini baru PKS yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Sementara Nasdem dan PKB terkesan masih setengah hati. PKS berpotensi bergeser posisi. Benarkah manuver Kim menggalang koalisi besar untuk menjegal Anies Baswedan? Lalu bagaimana nasib PDI Perjuangan jika ditinggal sendirian? Kita akan bahas di dua arah. Saya pertanyaan pertama ke Bang Idrus. Jadi kenapa akhirnya Kim memilih, khususnya Golkar, memilih RK di Pilkada Jakarta? Jadi saya kira kalau kita memahami proses penentuan calon ya gubernur untuk DKI Jakarta, saya kira paham betul bahwa dari semula Partai Golkar telah menugaskan Ridwan Kamil di 2 tempat, yaitu di Jawa Barat dan sekaligus di DKI Jakarta. Nah, di dalam perkembangan lebih lanjut, pada saat Partai Golkar ini mengajukan RK di 2 tempat itu, secara serta-merta teman-teman dari anggota Kim mendukung. Oke. Salah satu di antaranya adalah Mas Dasko misalkan dari Gerindra, ya iya seperti itu dia dukung RK untuk di DKI Jakarta. Nah pada waktu itu memang ada banyak tanggapan. Dianggap bahwa ini politiking. Karena pada gilirannya nanti yang didukung di Jawa Barat itu adalah kader Gerindra. Tetapi bagi Partai Golkar yang sudah biasa berpikir positif, itu melihat secara positif. Artinya Gerindra mendukung kader terbaik Golkar untuk di DKI Jakarta. Berarti ada pengakuan terhadap kualitas ya RK yang memiliki potensi, yang memiliki modal. Sehingga dijual dimanapun pasti laku. Oke, sekarang gini, pengakuan kualitas atau bertukar posisi antara RK dan Deddy Mulyadi? Jadi kita ini kadang-kadang kita menggunakan logika terbalik. Ketika Golkar berpikir sendirian, kalkulasi politiknya tentu beda ketika sudah bersama dengan Kim. Oke. Ketika di Kim, kalkulasi politik itu lebih luas dan kita berpikir lebih jauh ke depan. Dan tentu juga kalkulasi politik itu juga jauh lebih komprehensif. Oke, bentar. Nah, ini saya kira. Soal kalkulasi politik Bang Idrus, Golkar, Bang Doli itu bolak-balik ngomong gini. Kita lihat dulu surveinya, nanti lihat trennya. Tapi kan gini, kenyataannya surveinya RK selalu ada di bawah Anies. Yang jadi pertanyaan gini, kenapa akhirnya RK yang dipilih untuk di Jakarta? Nah, ini juga lagi-lagi kita kadang-kadang tidak melihat sesuatu secara komprehensif. Tidak adil membandingkan elektabilitas Anies dengan RK. Pada saat sekarang, apalagi yang namanya survei itu hanya memeter pada saat itu. Oke. Nah, coba kita lihat. Seorang Anies sudah calon presiden. Seorang Anies sudah memimpin 1 periode DKI Jakarta. Oke. Elektabilitasnya sekitar 29-30. 40-an. 40, katakanlah. Tidak lebih dari itu. Tetapi ini kan hanya fluktuatif. Tetapi seorang RK belum dijual saja di DKI Jakarta sudah dapat 15. Oke. Nah ini kan artinya, coba bayangkan saja kalau seandainya sama-sama berangkat. Seorang RK, kader terbaik Golkar misalkan, lalu ada saudara Anies atau siapapun termasuk dari PDIP, sama-sama berangkat. Kami punya keyakinan elektabilitas RK jauh lebih tinggi daripada yang lain. Oke, sekarang Gitu saya ke Gus Coy. Gus Coy, tadi kan Anda juga sempat nyeletuk elektabilitas Anies itu 40. Elektabilitasnya hampir 50 loh. Gus Coy, kenapa Nasdem nggak juga ngasih tiket ke Anies? Nasdem kan sudah mendukung Anies. Ya, tapi secara resminya belum. Tinggal nunggu waktunya. Jadi Nasdem atau kalau kita amati secara keseluruhan, partai untuk mendukung seorang calon pemimpin yang pertama pertimbangannya adalah yang disebut scientific approach. Jadi pendekatan dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang terkait dengan itu, perilaku masyarakat kaitannya dengan calon pemimpin siapa yang dikehendaki. Nah, melalui lembaga survei. Oke. Anies tertinggi. Kita mengumumkan itu, kita mendukung Anies. Gitu kan? Yang kedua, elektabilitas. Yang berikutnya baru yang lain-lain termasuk RK. Tapi mungkin ada perkembangan baru. Bukan perkembangan baru ya. Yang juga digunakan selama ini. Power approach. Jadi pendekatan kekuasaan. Oke. Mungkin di tempat itu untuk sementara dia tidak populer atau surveinya rendah. Oke. Tetapi memiliki seperangkat kekuasaan sehingga dikalkulasi, oh dia bisa. Pada saatnya dia bisa, biar menang.
Jadi power approach karena itu maksudnya tetangga memiliki sebelah nih, Gus Coy? instrumen ya kekuasaan atau segala macam sehingga suatu saat dipertandingkan dengan yang sementara elektabilitasnya tinggi, ini mungkin. Itu boleh dalam demokrasi. Itu sah saja. Itu sah saja. Jadi sementara misalnya Kang RK jauh sekali dengan Anies, tapi diperkirakan oleh koalisi besar ini diyakini bisa, ya sudah itu boleh. Karena power approach. Power approach untuk pendekatan hari ini, tapi selebihnya nanti dia akan melakukan berbagai ini untuk menangkan pertarungan. Kan itu boleh juga gitu. Nah tinggal dalam konteks kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan masa depan, tadi Mas Idrus menyampaikan juga untuk kepentingan masa depan, itu mana siapa yang lebih tepat untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Indonesia masa depan, itu memang tergantung para elit tadi itu untuk mengkalkulasi. Tergantung pada elit ini apakah sama dengan pernyataan Sahroni yang bilang tergantung dewa-dewa? Memang di Indonesia ada dewa ya? Ya saya tanya. Jadi tanya Roni dong. Dewa. Jadi tapi bahwa di dalam dunia politik taktik-taktik ini kan di otak-atik gatuk gitu ya. Politik memang dinamisnya luar biasa, dinamikanya luar biasa. Sehingga boleh jadi setiap saat ada perkembangan yang hari ini masyarakat belum tahu semua, tapi saatnya nanti pasti tahu lah apa yang. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, kursi Kim di Jakarta tuh udah cukup, lebih malah. Kenapa kemudian harus ngajak Nasdem salah satunya, PKB, PKS bahkan? Kenapa harus gitu? Gini, di Koalisi Indonesia Maju ini kan bicara tentang program ya. Tidak lagi bicara tentang tadi yang disampaikan Bella tadi soal pendekatan kekuasaan, power approach. Ini kita melakukan yang namanya koalisi approach. Biar apa? Ini kan komunikasi yang kita sampaikan adem semua. Agar tidak terjadi lagi kasus 2017, 2000 berapa, berkonflik, dampak buat demokrasi malah tidak bagus. Makanya hari ini apalagi kemarin malam, PKS sudah ketemu Pak Prabowo, bicara tentang langkah-langkah strategis ke depan terkait pilkada, kemudian disusul juga Caimin. Artinya ya jangan lagi pendekatannya pendekatan konflik. Kita sudah letih dengan hal itu. Tapi kenapa semuanya harus diajak? Nggak pede ngelawan Anies? Bukan nggak pede. Siapa yang nggak pede? Kita pede-pede aja. Orang ruang demokrasi masih dibuka. Nah inilah yang kita khawatirkan, narasi-narasi menyesatkan seperti ini. Penjegalan dan sebagainya. Saya nggak ada yang masih harus dijegal. Apalagi tadi disampaikan Doli ya. Loh, Golkar hanya fokus dengan dirinya. Gerindra juga fokus dengan dirinya. Nah ini kan banyak semua nih menjadi koalisi besar. Nah koalisi ini hanya bicara tentang bagaimana ke depan, langkah-langkah ke depan berbasis program. Nah semua yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini bicara tentang program. Semua yang ada di sini diperintah oleh program. Tapi tidak ada persoalan penjagalan-penjagalan. Jadi saya tambahkan dikit gini. Jadi kita di Koalisi Indonesia Maju itu adalah bebas. Jadi ada istilahnya itu bagaimana distribusi kader setiap partai di situ. Jadi sebelum kita tentukan RK, itu terlebih dahulu masing-masing partai ini menyampaikan. Misalkan dari Gerindra kita itu Mas Arissa Patria, kemudian ada juga siap Saudara Budi, kemudian juga misalkan dari PAN, kemudian dari Demokrat dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah dikalkulasi sedemikian rupa, karena kita juga tahu ya namanya pilkada itu adalah kontestasi tokoh, berarti yang kita kedepankan itu, tetapi juga tidak mengingkari ada faktor-faktor lain yang menjadi pendukung misalkan. Yang dikatakan tadi Cak Effendi Hairi itu adalah jaringan misalkan. Ya potensi-potensi yang ada. Nah setelah dikalkulasi sedemikian rupa bahwa memang secara individual RK ini memiliki kemampuan. Dan siapapun akan mengakui itu. Ya bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya DKI Jakarta, Indonesia bahkan dunia sekalipun karena memang sekolah di luar negeri. Nah dengan pengakuan seperti ini saja belum dijual, belum disosialisasikan DKI Jakarta, sudah laku, sudah ada respon. Itu loh. Saya ke Angga, Bang Idrus. Gini, PKS bilang udah lewat deadline-nya 4 Agustus. Jadi tiket dari PKS jadi nggak dikasih ke Anies? Ya, tapi sebelum jawab itu saya senang sebenarnya malam ini. Kelihatan bahwa kayaknya Jakarta bakal punya pilihan yang banyak gitu. Tadi Bang Idrus, Bang Emmanuel juga bilang bahwa Jakarta ini bakal punya
Pak RK yang punya rekam jejak bagus di Jakarta, jangan-jangan Pak Anies juga bisa tetap maju karena punya rekam jejak bagus di Jakarta gitu. Jadi nggak usah ada lagi tuh borong-borong tiket apa segala macam kira-kira gitu. Jadi karena tadi pernyataan ini sangat melegakan gitu. Jadi kayaknya nggak akan ada usaha-usaha untuk ada yang nekan, ada yang ngasih reward. Kayaknya rakyat Jakarta tuh butuh pilihan-pilihan terbaik untuk mereka. Jadi janganlah diatur-atur supaya pilihannya jadi terbatas gitu. Emang tim Anies ngerasa ya ada yang tekan-tekan, ada yang membatasi pilihan itu merasa? Ya dalam situasi hari ini gitu ya, ada yang ditekan-tekan, ada yang dikasih reward. Itu jadi dinamika politik yang ada saat ini gitu. Tapi kita percaya bahwa partai politik itu kan agregasi kepentingan gitu ya. Pusat agregasi kepentingan, pusat menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kami percaya bahwa partai yang sudah mendukung kami, Nasdem, PKB, PKS itu masih sejalan dengan aspirasi pemilihnya. Artinya jadi Anies maju di Pilkada Jakarta? Nanti dijawab usai jeda di Dua Arah. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Sudah bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Anies secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS itu tinggalkan sendirian. Ada hal yang sangat penting dan saya kira itu sangat mendasari dialog kita pada saat sekarang. Kenapa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh sikap dan langkah politik yang dilakukan oleh Kim itu berdasarkan pada konsep yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke. Nah, apa itu? Itu berangkat dari pemahaman tentang konsep sistem demokrasi Pancasila yang dibangun atas asas kekeluargaan dan kebersamaan. Baik. Kegotong royongan. Nah, sebagai konsekuensi logis. Semua tiketnya diambil dong. Bukan. Sebagai konsekuensi logis dari sini adalah kita harus mengajak semua anak bangsa ini, termasuk partai-partai politik. Maka di sini diperlukan komunikasi. Nah, kalau kita komunikasi, mengajak misalkan Nasdem, mengajak PKS, mengajak PKB. Tapi kalau ngajak semua tiketnya diborong lawan kota kosong. Tergantung dong bagaimana jualan kita. Yang salah itu kalau dari tempat Mas Anies kita larang. Anda silakan komunikasi, kami juga komunikasi. Mari kita ketemu dengan partai-partai yang ada. Saya tanya dulu Pak Angga. Jadi Mas Anies maju Pilkada Jakarta? Ya, sejauh ini alhamdulillah partai-partai yang sudah mendukung belum mengubah keputusannya. Tidak mengubah keputusannya, bukan belum. Sejauh ini partai-partai yang telah mendukung masih sejalan dengan aspirasi dari para pemilihnya di Jakarta yang kayaknya belum lama ya, belum nyampe setahun, bahkan belum nyampe 2 tahun yang hasil dari pileg kemarin gitu. Alhamdulillah dari Partai Nasdem masih sama sesuai dengan aspirasi para pemilihnya, dari PKS pun masih sama dengan sesuai dengan aspirasi para pemilihnya, juga dari PKB masih sama dengan sesuai aspirasi para pemilihnya. Jadi insya Allah sampai hari ini tiketnya masih aman. Tiketnya masih aman, itu kata Angga. Saya lempar ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi kan Angga sempat ada 2 diksi yang beda. Belum mengubah atau tidak mengubah tiketnya. Jadi kalau menurut Anda yang mana kemungkinan yang paling betul? Livi, kalau kita mau jujur sebenarnya pembicaraan soal Kim Plus ini sebenarnya sudah selesai. Jadi pembicaraan bahwa PKS, Nasdem dan PKB ini belum mencabut dukungan politiknya ke Anies itu 4 bulan, 3 bulan yang lalu. Per hari ini semua orang sudah punya kesimpulan. Kim Plus itu adalah PKS masuk, PKB masuk, dan Nasdem masuk. Tinggal nunggu waktu mereka mengumumkan dukungan politiknya kepada kubu Kim yang akan mengusung Ridwan Kamil. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Angga ini sebenarnya adalah omongan 2 bulan yang lalu. Hari ini dan ke depan itu semua sudah meyakini pembicaraan elit, pembicaraan media, pembicaraan di media sosial, di kalangan aktivis dan pegiat demokrasi. Hakul yakin Kim Plus itu akan terjadi di Indonesia. Hakul yakin? Hakul yakin 1000% akan terjadi. Ini bukan soal Anies gagal maju, tapi ini juga berpotensi bahwa PDIP tidak diajak di dalamnya. Tapi kan berdampak juga untuk membuat Anies gagal maju. Oh iya, kalau persoalan Anies tentu non faktor. Karena satu, tidak punya partai. Yang kedua, kalau mau jujur, partai ini kan adalah tempat untuk memproduksi calon kepemimpinan. Jadi partai-partai ini kan punya calon. Nasdem punya Sahroni, punya Wibi, PKB itu punya Ida Fauzia, punya Lulu, PKS itu punya Suswono, punya kemudian Syaihu, punya kemudian Sohibul Iman dan seterusnya. Mereka aja berkumpul, pasangkan calon lawan Kim. Tak harus Anies dalam konteks ini. Yang ingin saya tegaskan adalah soal Pilkada Jakarta, sekali lagi bukan Anies soal tidak Anies. Tapi bagaimana komitmen partai yang salah satu instrumen demokrasi di Indonesia, jangan sampai yang bertanding itu orang melawan kota kosong. Pemilu, pilkada itu adalah orang melawan orang, bukan orang melawan kota kosong. Saya pastikan ke Noel, jadi gini, Pilkada Jakarta itu kan akankah ada orang ketemu orang, calon ketemu calon, atau calon ketemu kota kosong? Gini, saya tidak mau terlalu jauh mengambil kesimpulan ke sana ya. Karena ini kan proses lagi berjalan. Komunikasi politiknya tetap berjalan, atas koalisi juga tetap berjalan. Tadi apalagi disampaikan Angga bahwa ya koalisi Pilpres itu masih komit terhadap dukungan mereka. Jadi kita tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada soal narasi jegal-menjegal.
sampai detik ini saya hanya berkesimpulan bahwa demokrasi di Jakarta akan menawarkan gagasan, kemudian tokoh-tokoh yang ya bisa mengawal programnya Pak Prabowo ke depan. Karena kita bicara basisnya adalah basis program ya, bukan soal koalisi A, koalisi B, lantas jegal A, jegal B. Nggak ada ruang saya rasa kita ke depan ini membahas hal itu. Yang kita bahas adalah bagaimana pemerintahan ke depan ini berjalan dengan baik, selaras dengan koalisi yang hari ini berpikir juga strategis. Jadi tidaklah bicara tentang jegal-jegalan lah, kita malu lah. Kan demokrasi yang hari ini kita mau bangun ini kan demokrasi berbasis gagasan, bukan berbasis jadi begini saya kira ya. Jadi pertama penggunaan istilah, dan ini kita juga dalam logika berpikir. Yang benar sebenarnya itu adalah calon tunggal. Dan yang milih adalah rakyat. Dan sejak tahun 2015 sampai sekarang itu calon tunggal itu sudah terjadi di beberapa daerah. Di Sulawesi Selatan, kampung saya di Makassar, kemudian juga di Semarang, di Pati dan lain-lain sebagainya. Ya di sana itu adalah Golkar, kemudian di Semarang ketika itu adalah calon PDIP dan di mana juga ada. Dan di dalam pengalaman itu bahwa ada yang dimenang, ada yang ditolak oleh rakyat, artinya tidak milih, dia pilih ada yang kosong, yang tidak ada. Nah artinya di sini adalah tetap rakyat punya proses untuk itu. Dan terkait dengan ini memang saya kira Bung Adi sebagai... Tapi rakyat nggak punya pilihan lain selain memilih atau tidak memilih. Justru karena dan ada aturan, ada regulasi yang mengatur. Dan ini sudah 2-3 kali berubah. Dan ini sebenarnya tantangan juga bagi kita. Kalau ada seperti ini, jangan salahkan kita, tapi salahkan regulasi yang ada memberi ruang untuk itu. Oke, sekarang gini Bang Idrus, saya belum masuk ke soal calon tunggal, tapi kemudian Anda menjelaskan soal calon tunggal. Memang sudah fix akan calon tunggal? Ini kan masalah pakai logika. Kalau Livi saya menggunakan calon tunggal, tapi di situ ada lawan kotak kosong. Jadi bukan kotak kosongnya, kotak kosong itu adalah tempat pilihan rakyat yang tidak memilih, itu kan sebenarnya kita begitu. Ya, kalau saya begini, Livi, dalam konteks tertentu saya tidak ada persoalan dengan kotak kosong. Yang saya harapkan demokrasi itu esensinya adalah kompetisi dan persaingan. Jadi siapapun yang dilawan kalah menang itu soal bonus persaingan politik. Yang paling penting adalah partai itu jangan berkongsi dalam satu poros politik, kemudian nggak ada lawan. Itu yang disebut oleh Bang Idrus calon persorangan. Dalam konteks itu diatur oleh undang-undang. Besok siapapun yang berkuasa dan menang, kalau bisa haram hukumnya ada calon tunggal. Haram hukumnya calon tunggal melawan kotak kosong. Pemilu itu memilih orang, bukan memilih kotak kosong. Jangan seperti di Makassar, yang menang kotak kosong. Repot barang. Itu yang repot. Justru kan itu lebih bagus. Ada sebuah sanksi politik yang diberikan oleh rakyat. Artinya kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Saya tidak terlalu alergi soal kotak kosong atau tidak kotak kosong. Artinya yang paling penting substansinya. Rakyat punya hak untuk memilih. Di situ yang paling penting. Kalau itu nggak ada bantahan Bung Noel, yang saya ingin ketegaskan adalah partai ini kan selama ini selalu mengklaim sebagai pabrik untuk melahirkan pemimpin. Kalau pada akhirnya berkongsi nggak ada calon yang diproduksi, jadi di itu sini, yang kemudian kritiknya. Ini yang saya kira ini bukan soal Kim yang salah ya. Ini Kim kan nawarin nih ke partai-partai non-Kim. Mau nggak PKS gabung, mau nggak PKB masuk. Masalahnya imannya nih mulai goyang-goyang. Jadi gini saya kira ya. Sebentar, dulu. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Idrus, oleh Noel, oleh Mas Hadi, itu memang tidak ada yang salah. Karena memang semuanya memungkinkan. Koalisi besar, Kim, meyakinkan kepada partai-partai lain, mungkin termasuk kepada Nasdem, bla 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 bla, itu nggak salah. Kita terima atau nolak juga tidak salah, begitu kan? Itu semua boleh. Bahkan mengerucut jadi satu arah, tunggal, misalnya, itu juga boleh. Kotak kosong, nggak ada larangan dalam undang-undang. Kan? Nah, tapi persoalannya betul, Mas Adi. Kita ini kan di dalam berdemokrasi, selain memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat, mau milih kotak kosong, mau milih apa. Tapi ketika terjadi kotak kosong, ini kan nggak ada perdebatan, nggak ada gagasan. Di sini nggak ada edukasi. Karena calon yang berdebat nanti kan yang punya otak, yang punya pikiran, yang punya ilmu. Bukan dugel, bukan makhluk yang tidak punya nyawa, ya kan? Nah, di sini yang tidak didapatkan oleh rakyat. Ketika calon ini tunggal. Karena dia mau debat dengan siapa? Karena hanya tunggal. Nah, oleh karena itu, ini kelemahan hukum kita, saya kira. Aturan kita memungkinkan ada calon lain yang bernama kotak kosong, karena nanti ketika kampanye tidak ada perdebatan. Padahal sekali lagi, salah satu
hal yang penting di dalam pemilu pilkada adalah kita menguji pikiran pemimpin. Kita menguji integritas, moralitas di situ diuji, track record diuji, gitu kan? Di situ kan ketahuan. Gus Coy, supaya tak ada kota kosong di Jakarta, Nasdem harus menolak tawaran. Enggak. Jadi gini. Ini Gus Coy. harapan kita semua. Jadi gini. Mbak Devi. Coba begini ya. Jadi saya ingin dikit sebelumnya. Jadi begini. Jadi sebenarnya dalam dunia politik itu juga perlu ada kejujuran dan pengakuan terhadap kemampuan orang. Kalau memang setelah kita berdiskusi antar partai ini dan ada pengakuan bahwa memang RK ini memiliki kemampuan, justru kami berterima kasih kepada partai yang jujur. Ya. Karena di dalam strategi politik ada namanya semangat juang, ada strategi juang. Kalau hanya semangat juang, tidak punya strategi mati konyol. Dan di dalam dunia politik praktis, siapapun yang ikut di dalam pilkada mau menang. Nah, untuk memenangkan pertarungan secara konseptual, kita menggunakan konsep tadi sebagai instrumen untuk mendapatkan kekuasaan itu. Gimana gitu loh. tuh, Angga? Jadi kita terima kasih kepada PKS, kepada Nasdem, karena telah jujur mengakui bahwa RK ini adalah kader Golkar yang memiliki kalau soal kemampuan, soal kemampuan Mas Idrus. Baik. Untuk di Jakarta yang sudah teruji jelas Mas Anies. Tapi RK kan baru harapan. Oke, saya pastikan lagi gini. Jadi Nasdem pasti akan mengusung Anies. Nanti dijawab saja di luar. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ada Ketua Umum Menos Indonesia Bapak Raja Sabto Oktohari, ada dari Deputi Pak Kemenpora Bapak Surono, ada Ketua Umum PTI Ibu Yeni Wahid, ada Pak Dubes hari ini Pak Umar Gusnati, dan Pak Rosan Roslani selaku Ketua Umum PB Bakti. Di hari yang berbahagia ini teman-teman, izin kalau waktu untuk press conference kita ini memang sangat terbatas karena nanti kedua atlet kita itu akan menjalani prosesi berjalan menuju Pak Decam yang di... Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.
Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran.
Rosi. Satu meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses.
Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu, dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu, dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi.
Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Yang menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Mendatangi secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Yang menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah Mendatangi peristiwa. Anies secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Nah kita dilaporkan sekarang, ada saya, ada Pak Erik. Nah, Pak Erik kali jadi menteri lagi. Ya, ada Pak Dasko dari Gerindra. Tadi ada Gerindra mana ya? Nah, nanti kita sama Gerindra nanti kita. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi kita masih membahas tema kita malam hari ini, koalisi besar digalang demi ganjal Anies Baswedan. Betulkah itu dilakukan untuk mengganjal Anies Baswedan? Pertanyaan saya ke Gus Coy lagi. Gus Coy, jadi Nasdem pasti akan mengusung Anies? Sampai hari ini deklarasi yang pernah disampaikan ke publik belum diubah melalui publik. Oke. Apa yang akan terjadi ke depan, saya belum tahu. Tapi yang pasti Nasdem menginginkan, memang di politik itu ada idealisme, idealitika ya, ideal, ada realitas. Oke. Realitas ini biasanya juga berproses, bukan hanya kaitannya dengan kepentingan masyarakat, tapi juga berproses dengan elit-elit politik. Oke, jadi gini, Diskusi idealnya panjang ngusung Anies lebar. tapi realitasnya enggak gitu Gus. Ini tidak harus langsung disimpulkan begitu. Saya tanya, biar nggak muter-muter. Nah, dari hasil dialektika itu, kemudian apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Oke. Nah, tapi menurut saya pribadi, yang terbaik menurut saya pribadi adalah ada figur-figur dari kesepakatan ini yang ditawarkan tetap harus figur-figur yang terbaik. Oke. Kalau yang disebutnya hari ini muncul, sebetulnya sebetulnya masyarakat itu telah menghendaki masyarakat. Karena tiga besar jelas, Anies, Ahok, yang ketiga RK. Oke. RK kan? Jangan lupa RK. Dari hasil survei. Masih punya nuansa kebatinan soal RK. Kalau lama banget RK-nya. Lupa. Nah, apabila ini ditampilkan semua, ini ada kesempatan untuk tampil. Ini rakyat dapat pilihan yang luar biasa. Saya mau lempar dulu Gus Coy ke Mas Adi. Rakyat punya pilihan yang luar biasa. Saya menangkap akan hati yang agak beda, Gus. kontestasi pikiran, gagasan, idealisme luar biasa. Saya kira kalau di antara tiga nama yang disebutkan oleh Gus Coy itu ya, saya agak spesifik ke RK. Tadi kan itu pura-pura lupa aja sebenarnya. RK agak sedikit berat untuk disampaikan. Ini tentu terkait dengan hubungan politik LK dengan Nasdem di Jawa Barat. Apapun dulu waktu maju di Jawa Barat kan tiket pertama kali diberikan oleh Nasdem kepada RK dan kemudian menang. Kalau per hari ini kemudian tiket itu dan termasuk saya yang menyerahkan. hal-hal sepertinya saya agak berat bersama hati. dia. Tapi kan ada realitas politik yang kemudian tidak bisa dibantah. Nah kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, ya, pengalaman, saya kira tiga orang yang disebut tadi bagi saya udah di atas rata-rata. Oke. Mereka ini pengalamannya sudah luar biasa dan bisa di tracking. RK itu dianggap sukses di Jawa Barat, kemudian di Bandung saat itu. Anies, Ahok apalagi, approval ratingnya di atas rata-rata. Tapi Livi, satu hal, bicara tentang Pilkada Jakarta bukan lagi soal popularitas, bukan lagi tentang elektabilitas, bukan lagi soal kompetensi. Ini soal bagaimana elit-elit partai berkongsi kalau bisa
semua dukungan politik menumpuk satu kekuatan politik dan nggak ada lawan. Yang dilawan di situ adalah kota kosong. Nah itu yang sebenarnya saya kritik. Bisa tidak Nasdem misalnya, kalau mendengar statementnya Gus Coy, ini berat hati betul kalau ada calon tunggal, tolak aja tawaran surga itu yang datang. Ajak misalnya PDIP ayo maju, atau yakinkan PKS. Ayo dong PKS yang selama ini sangat identik dengan Anies, ayo tolak tawaran surga itu. Ya minimal memunculkan kader mereka untuk bisa bertanding di Jakarta. Kan itu saja sebenarnya. Tapi bagi saya Kim juga tidak salah. Yang ingin saya katakan adalah Kim tentu ingin mengakumulasi begitu banyak kekuatan. Karena menumpuk kekuatan, kalau bisa lawannya tak ada, ini kan bagian dari proses bagaimana memenangkan pertarungan. Kan sekarang kuncinya adalah apakah partai non-Kim ini iman politiknya goyang-goyang ataukah terus konsisten. Per hari ini saya termasuk yang hakul yakin iman politiknya sudah goyang-goyang, Livi. Sudah goyang-goyang atau sudah dipastikan goyang iman Per hari ini politiknya? goyang-goyang, nanti ujung-ujung deklarasi dukungan, udah itu aja. Jadi tak ada lagi bagi saya apa yang disembunyikan. Ini terkonfirmasi dari begitu banyak pertamaan kawan-kawan media sehari dua hari ini. Bang Adi, sekarang tak ada lagi cerita bahwa PKS, Nasdem dan PKB ini bahwa belum memutuskan dukungan politik ke Kim. Sudahlah. Kata kawan-kawan media itu mengatakan ini sudah selesai, sudah di atas kertas hitam dan putih. Ini semua sedang bagaimana cari jalan keluar supaya tak ada kesan meninggalkan Anies. Kan itu yang kemudian terjadi pada PKS, bagi Nasdem dan PKB, ngomongnya agak normatif, agak ideal, supaya kalau nanti tidak mengusung Anies Baswedan, mereka tidak dimusuhi dan tidak dibully oleh para pendukungnya Anies. Kan itu yang sedang dilakukan oleh mereka ini. Tapi benar nggak gitu Mas Angga? Enggak, sebenarnya ini kita balik sebentar ya. 2017 itu Pak Anies Baswedan maju, itu diputuskan, saya ingat banget, itu jam 4 subuh di Kartanegara waktu itu, di mana besoknya paginya itu pendaftaran. Sekarang itu tanggal 9, di mana masih ada 20 harian lagi menuju pendaftaran. Jadi masih ada 20 hari ini politik ini masih berdinamika. Tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah, ini adalah Jakarta gitu. Ini Jakarta saat ini masih jadi pusat pertumbuhan Indonesia lah kira-kira gitu ya. Jangan sampai ini kita bicara, tadi saya sepakat sama Mas Adi, ini tidak lagi bicara tentang Anies Baswedan. Ini bicara tentang rakyat Jakarta itu harus punya pilihan terbaik untuk pemimpinnya kira-kira gitu. Jangan sampai, tadi Gus Coy juga sempat sampaikan bahwa ini ada 3 putra terbaik bangsa nih di Jakarta. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak RK gitu ya. Jangan sampai 3 orang terbaik ini nggak bisa maju. Yang satu udah pasti maju. Bukan karena mereka nggak kompeten atau bukan karena mereka nggak diinginkan. Tapi karena nggak bisa maju karena nggak disediakan tiketnya, kira-kira gitu. Nggak disediakan tiketnya. Nah, yang paling penting itu bahwa semuanya ini kader-kader terbaik nih 3 orang yang hari ini berdasarkan survei itu dipilih lah, disebut sebagai rakyat itu adalah 3 terbaik di Jakarta, itu harus punya kesempatan untuk maju. Dan balik ke dalam konteks Anies Baswedan sendiri, sampai hari ini Pak Anies sendiri masih percaya bahwa tadi kembali lagi para partai ini masih percaya pada aspirasi dari para pemilihnya. Setiap partai itu punya dinamikanya sendiri di internalnya masing-masing. Gitu ya, ada yang bisa mengumumkan lebih cepat, ada yang mengumumkannya di akhir nanti, ada yang mengumumkannya nunggu momentum. Saya kira semua masih terbuka. Ingat, masih 20 harian lagi. Pilpres juga detik terakhir, Pilkada 2017 detik terakhir. Ini kan semua pengen dipastikan cepet-cepet. Saya juga bingung kenapa sih harus cepet-cepet semuanya gitu. Sebenarnya ini semua itu masih ada 20 harian lagi untuk berdinamika, untuk diskusi, untuk kita cari yang terbaik buat rakyat Jakarta. Itu buat rakyat Jakarta, bukan buat elit partai, kira-kira gitu. Saya mau ke Mas Adi dulu. Tapi artinya gini, menghanguskan tiket Anies itu apakah upaya untuk mengamankan 2029? Menurut Anda, Mas Adi? Ya tidak sesederhana itu. Pertama, sekalipun Anies bisa maju, tak ada jaminan bisa menang, Livi. Di Jakarta itu ada yang disebut dengan kutukan petahana. Dulu, Fauzi Bowo, petahana, maju yang 2 kalinya, kalah dia. Melawan Jokowi dan Ahok yang dianggap newcomer, popularitas dan elektabilitasnya rendah. Tapi dia kemudian terjungkal. Begitupun dengan Ahok, gubernur, petahana, maju yang kedua kalinya, approval ratingnya di atas 70%, dianggap kerja cepat, dianggap memiliki begitu banyak legacy politik yang ditinggalkan di Jakarta, melawan Anies, melawan AHY yang saat itu popularitas dan elektabilitasnya di bawah. Dan kita bisa saksikan
Anies adalah pemenangnya dan Ahok kalah saat itu. Bukan tidak mungkin sekalipun nanti itu Anies maju melawan dengan Ridwan Kamil, saya kira justru potensi menang Ridwan Kamil ada. Satu yang disebarkan oleh Bang Idrus Marham, apapun judulnya RK ini barang bagus, disukai juga di Jakarta. Yang kedua, disupport oleh mesin politik yang solid, Kim plus, anggaplah begitu. Atau Kim saja, mereka kan terbukti memenangkan Pilpres di 2024. Tentu yang dipikirkan adalah pendampingnya sebagai instrumen yang saya kira akan mengkatalisasi bagaimana dukungan terhadap RK itu akan jauh kuat dan akan memenangkan pertarungan. Per hari ini untuk ukuran petahana, elektabilitasnya di bawah 40%, itu saya kira kabar buruk sebenarnya, Livi, bahwa seorang petahana dalam konteks itu agak sulit sebenarnya untuk memenangkan pertarungan secara politik. Jadi sekalipun Anies bisa maju dan dapat tiket, sekali lagi nggak ada jaminan untuk bisa menang. Gimana tuh Mas Angga? Ya justru itu. Kalau misalnya memang Mas Adi bilang bahwa justru itu cepat-cepat gabung dengan Kim ya udah, aja gitu kita loh. tarung aja gitu kan, supaya warga, supaya rakyat, lagi-lagi supaya rakyat itu dapat pilihan terbaik, yang rakyat itu mendapatkan pilihan terbaik gitu. Jadi kalau misalnya ini ada debat aja, konsep transportasi umumnya siapa yang paling bagus, konsep pendidikannya siapa yang paling bagus, konsep macam-macamnya siapa yang paling bagus. Jadi bukan elit partai yang menentukan yang terbaik buat rakyat, tapi rakyat yang menentukan yang terbaik buat mereka gitu. Mas Angga, satu hal, ini buat pendukung Anies dan loyalisnya, satu hal, Anies ini kehilangan momentum politik kalau mau jujur. Kalau menang Pilpres dia akan menjadi satu-satunya matahari di negara ini. Tapi ketika kalah Pilpres, Anies tak lagi bisa menjadi spotlight yang kemudian menjadi satu-satunya rujukan, termasuk Pilkada Jakarta. Jadi kalau dulu ada kesan Anies duduk saja, ini dikerubungi oleh partai dan datang untuk mengusung Anies sebagai bagian dari kontestasi di Pilkada Jakarta ataupun di Pilpres. Tapi ketika Anies kalah Pilpres, partai ini kan berpikir apa untungnya kemudian mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Nasdem berpikir dong, toh nggak ada efek elektoralnya, nggak berbarengan dengan Pileg. Begitupun dengan PKS dan PKB, nggak ada faedahnya secara elektoral. Sementara pada saat yang bersamaan ada tawaran surga, Livi. Jadi menteri, masuk kabinet, support sistem politik, bergabung dengan Kim. Ini yang kemudian secara rasional partai-partai non-Kim yang kita sebut tadi, PKS, PKB, dan Nasdem, ini sangat rasional kalkulasi politiknya. Di tengah dukungan politik yang tidak terlampau solid ke Anies, pada yang saat bersamaan Ridwan Kamil barang bagus, didukung oleh support system, dan yang paling penting masuk kekuasaan politik. Ini yang saya kira membuat partai ini berubah pola pikirnya. Itu yang mau saya tanyakan ke Bang Idrus. Dari tadi kan Mas Adi bolak-balik katakan tawaran surga, tawaran surga. Memang apa yang ditawarkan untuk bergabung ke Kim Plus? Jadi Bang Idrus. begini. Nanti dijawab sejedah di dua arah, Bang. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Sudah bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah Menangani peristiwa. secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax Polisi melalui menangkap WhatsApp seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan gelar bicara yang Atau tajam, sengaja dipersulit. Ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta, Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Independen, terpercaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Ridwan Kamil resmi diusung Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Koalisi ini disebut-sebut semakin besar dengan adanya partai lain yang bergabung. Timbul dugaan, ini adalah skenario menggagalkan Anies mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa dampaknya jika Pilkada hanya akan diikuti satu poros saja? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jumat 9 Agustus pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Pertanyaan saya ke Bang Idrus. Jadi sebetulnya apa ditawarkan Kim untuk membentuk Kim Plus ke partai-partai lain? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa landasan konseptual yang menjadi dasar kita bekerja di Kim itu adalah ajakan Presiden terpilih bahwa negeri ini adalah rumah besar kita bangun bersama. Karena itu kita gabung di sini. Nah, bagaimana kita gabung bersama? Maka di situ ada distribusi posisi, distribusi peran. Bagi-bagi jabatan? Ya, iya tentu dong. Kita harus bicara tentang itu karena dengan jabatan itu adalah instrumen untuk mengeksekusi konsep-konsep yang ada. Jadi kita bagi, ayo misalkan Nasdem, ayo bang Nasdem di sini dong. Secara proporsional, secara profesional, bagaimana peran yang bisa dilakukan agar supaya visi misi presiden yang ada itu dapat kita laksanakan untuk sebesar-besarnya. Tapi kan kita lagi ngomongin Pilkada Jakarta. Loh, kan iya sama dengan Jakarta kan. Karena Jakarta tidak bisa dilihat secara terpisah. Tetap merupakan bagian integral daripada pemerintah pusat. Kalau efektif di sini juga tentu efektif Jakarta. Dan itulah yang kita katakan. Nah ini lagi yang paling fokus secara konseptual. Jadi bagaimana agar supaya kekuasaan ini jangan terbagi-bagi terlalu besar. Oke, saya lempar ke Bang Noel. Artinya gini, benar dong judul kita. Koalisi besar digalang demi ganjal Anies Baswedan. Nah jadi bukan begitu. Saya Jadi rasa gini soal ganjal-mengganjal itu nggak ada. Nah. Kemudian ada tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Kim. Saya rasa dalam politik itu soal kekuasaan tidak ada yang diharamkan. Mungkin tawarannya secara rasional itu bisa diterima. Apalagi bicara tentang politik ya. Di mana yang namanya politik itu tidak bicara tentang kekuasaan.
Nah kemudian ada jabatan-jabatan yang ditawarkan menurut partai itu menyenangkan mereka dan mereka bisa menjalankan nilai-nilai yang mereka anut, saya rasa tidak ada yang salahnya dong. Oke. Karena pada akhirnya orang berpolitik itu bicara tentang kekuasaan, saya rasa itu. Oke, politik itu bicara soal kekuasaan Mas Adi, jadi gimana nanti endingnya, pasti lawan kota kosong? Ya saya kira itu memang, kalau per hari ini ada yang berpikir politik ingin masuk surga, sekolah politik dulu itu. Ujung-ujung dari politik itu adalah how to get the power. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota. Yang saya sebut angin surga itu adalah tawaran-tawaran menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Apa? Jadi menteri, bisa masuk dalam kabinet dan sudah disebut tadi ya sama itulah Bang yang Idrus. saya hitung di setengah situasi yang tidak menentu. Saya suka politisi jujur gitu, langsung clear ya Kak. Kalau apa yang disampaikan oleh Bang Idrus ini kan ini kelas kuliahan sebenarnya tentang hal-hal yang ideal bagaimana mengeksekusi konsep. Politik kita per hari ini tidak bicara itu, Livi. Yang dibicarakan adalah soal saya dapat apa, besok mampu mengakumulasi kekuasaan dan mampu membangun kekuatan politik menyongsong di 5 tahun yang akan datang. Politik kita sesimpel itu aja. Makanya saya selalu mengatakan ke kawan-kawan, kalau masih berpikir bagaimana politik kita itu ideal, soal surga dan neraka, soal baik dan tidak baik, soal bagaimana ini kita bicara tentang hal-hal yang positif, itu bukan lagi pembicaraan politik kita. Nggak mungkin ya. Politik kita itu soal untung dan rugi, kalah dan menang, mengakumulasi begitu banyak kekuasaan politik. Jadi ada agak sebenarnya secara hakikat itu hampir sama, tapi ada beda di dalam pengungkapan. Bedanya apa Bang? Ya saya bilang begini ya, kalau kita bicara politik ya, bahwa memang selalu ada dua itu Mas Adi. Jadi ada konsep dan ada kekuasaan. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan perlu konsep. Nah itu yang dikatakan tadi Gus Coy itu adalah perlu perdebatan konseptual. Gitu loh. Tetapi punya kekuasaan tidak punya konsep juga tidak bisa. Karena kekuasaan itulah sebagai instrumen untuk mengeksekusi konsep sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Gitu loh. Jadi di sini jadi ini kan ada bahasa Madura, hairun nasa ampahun linnas. Jadi sebaik-baik, kalau kita ingin analogkan, sebaik-baik kekuasaan itu adalah kekuasaan yang digunakan untuk mengeksekusi program dan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk rakyat. Itu loh secara konseptual. Nah itu saya tidak. Jadi Mas Adi, memang politik sampailah kepada kekuasaan itu memang jalurnya. Tetapi ini juga bisa ke surga ketika ini diniati untuk ibadah. Nah itu tadi anfa'um linnas. Tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil. Jadi kekuasaan itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi itu juga surga. Terjemahkan Gus Livi bingung artinya apa itu. Tapi begini, sudah saya artikan tadi kan. Nah, setahu saya untuk di Nasdem ya, Pak Surya itu tidak pernah berbicara, meskipun politik itu memang kekuasaan, tapi tidak pernah transaksional. Tapi sekarang gini pertanyaan terakhirnya. Dukung Jokowi, dukung Pak Prabowo. Misalnya setelah KPU mengumumkan, itu kita nggak pakai blabi-blabi. Sekarang gini, Gus Coy, sebelum saya closing, ini podiumnya akan tetap ke sini atau geser ke sana? Enggak, jadi biar begini Mbak Livi, kita di tengah saja, lalu ada Mas Adi itu mendamaikan di situ. Jadi apapun yang kita lakukan adalah merupakan ijtihad politik, kepentingannya adalah untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara. Baik, Angga, jadi 20 hari Anda yakin ya Anies masih akan tetap maju dan dapat tiket terakhir? Ya, insya Allah 20 hari ke depan tidak ada perubahan dan rakyat Jakarta bisa dapat pilihan terbaik untuk masa depan mereka. Jadi mangga kita sama-sama awasi gitu, semoga para elit partai politik yang sekarang sedang diskusi menentukan arah masa depan Jakarta bisa mendengarkan aspirasi dari rakyat dengan memberikan pilihan yang terbaik buat kita semua. Gitu kira-kira. Tak ada larang memang mengusung kandidat terkuat guna memenangkan pertarungan, lobi-lobi guna memenangi kompetisi juga dihalalkan dalam demokrasi. Namun mendorong semua partai politik di satu gerbong ini bisa menuai polemik dan juga kritik. Jadi, Mbak Livi. Iya Bang, ini saya mau closing. Dulu, dikit, apa-apa. Jadi kita bebas berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk PKS dan Nasdem. Ya, jadi ini bebas. Dan juga tidak ada larangan bagi Mas Anies untuk komunikasi. Persoalan nanti mereka mengikuti Kim, itu adalah barokah. Dan saya kira masuk surga gitu loh. Baik Pak, ya apalagi memang itu jika diniatkan guna mengganjal seseorang. Meskipun tadi dibilang, enggak. Itu artinya dari komunikasi.
ganjal, politik yang ada yang efektif. diganjal. Oke. Itu tidak boleh begitu, itu logika yang Narasi menyesatkan. ganjal itu gitu harus loh. kita tutup lah, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Tidak ada Itu politik yang menyesatkan. ganjal-mengganjal Jadi lah. akibat komunikasi Betul. politik yang efektif, produktif, akhirnya mengikuti dan yakin bahwa itu menang, maka dapat barokah. Semangat demokrasi yang di tim itu menjadi nilai tertinggi dalam koalisi. Jadi Oke. jangan ada Jadi tidak ada yang namanya ganjal-ganjal. Jadi diganjal. intinya nggak ada ganjal-ganjalan. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Kita lihat nanti seperti apa Pilkada DKI Jakarta. Saya Livina Cerlisa menutup 2 arah. Sampai jumpa.